Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan materi Media Pembelajaran PPKN di SD atau MI dengan dosen pengampu Mahalestasa Buju Basaf Pipana MPD yang beranggotakan oleh Indah Ayu Febrianti dengan NIM 12110086 dan Anggi Kumalasari dengan NIM 12110090. Selamat menyaksikan. Jadi, pokok pembahasan yang akan kita bahas di dalam video ini yang pertama, pengertian media pembelajaran, yang kedua, tujuan media pembelajaran, yang ketiga, fungsi media pembelajaran, yang keempat, kriteria pemilihan media pembelajaran, dan yang kelima, contoh media pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Nah, media pembelajaran merupakan sebuah rujukan, objek, dan bahan yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Yang kedua yaitu tujuan media pembelajaran. Tujuan media pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat menurut bahan ajar. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. Yang keempat, menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. Yang kelima, memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan kualitas belajar. Yang ketiga, fungsi media pembelajaran. Menurut Sujana dan Rifai 1992 mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar peserta didik, yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh peserta didik sehingga memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga peserta didik tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apabila guru mengajarkan pada setiap jam pelajaran. Yang keempat, peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, memamerkan, dan lain sebagainya. 4. Kriteria media pembelajaran. Dalam penggunaan media pembelajaran, sebaiknya memperhatikan kriteria diantaranya yaitu 1. Ketetapan dengan tujuan pengajaran. 2. Dukungan terhadap isi pelajaran. 3. Kemudahan memperoleh media. 4. Keterampilan guru dalam menggunakannya. 5. Tersedia waktu untuk menggunakannya. 6. Sesuai dengan taraf berpikir peserta didik. Kriteria pemilihan media pembelajaran dibagi menjadi 2 kriteria, diantaranya kriteria umum dan kriteria khusus pemilihan media pembelajaran. Kriteria umum yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua kesesuaian dengan materi, yang ketiga karakteristik peserta didik, yang keempat gaya belajar peserta didik, yang kelima lingkungan, yang keenam ketersediaan fasilitas pendukung. Selanjutnya kriteria khusus pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu akses, yang kedua biaya, yang ketiga teknologi, yang keempat interaktif, yang kelima organisasi, dan yang keenam novelty. 5. Contoh media pembelajaran. 1. Media gambar. Media gambar adalah sebuah gambar yang berkaitan dengan materi pelajaran yang berguna untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa. Media gambar ini bisa membantu siswa untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam masalah sehingga hubungan antar komponen dan masalah tersebut bisa terlihat dengan lebih jelas. 2. Media poster. Poster adalah media pembelajaran yang terdiri dari warna,
gambar, grafis, serta tulisan untuk menjelaskan dan mengekspresikan suatu konsep, ide, maupun pesan-pesan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. 3. Media bagan. Menurut Sujana yang dikutip dari Yanto 2016, media bagan adalah kombinasi antara media grafis, gambar, dan foto yang dirancang untuk memvisualisasikan secara logis dan teratur mengenai fakta pokok atau gagasan. 4. Media karikatur. Media karikatur merupakan suatu bentuk gambaran yang sifatnya klise, sindiran, kritikan, dan lucu. Karikatur merupakan ungkapan perasaan seseorang yang diekspresikan agar diketahui oleh khalayak. 5. Media komik. Komik adalah suatu bentuk media komunikasi visual yang mempunyai kekuatan untuk menyampaikan informasi secara populer dan mudah dimengerti. 6. Media audio. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran dilihat dari sifat pesan yang diterima. Media audio dapat menyampaikan pesan verbal seperti bahasa lisan atau kata-kata maupun nonverbal seperti bunyi-bunyian dan vokalisasi. 7. Media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.